Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Universitas Anggabuana, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Di sini kami ingin memperkenalkan dengan saya sendiri, Dika Raksa Hadad, dan Muhammad Gifani Al-Rashid, dan Adviaris, dan terakhir Eriansah. Di sini kami akan menjelaskan suatu metode dari mata kuliah Sistem Pengambilan Keputusan, dan kebetulan kami di sini mendapati suatu studi kasus dengan metode Mora. Dan langsung saja saya akan jelaskan definisi dari metode Mora itu adalah multi-objektif sistem mengoptimalkan dua atau lebih atribut yang saling bertentangan secara bersamaan. Dan di sini kami dapat sebuah studi kasus dengan berjudul Analisis Pemilihan Supplier Bahan Bangunan Toko menggunakan metode Mora. Nah, dan langsung saja kepada intinya. Di sini saya menampilkan satu Excel dengan data-datanya yang sudah terisi jelasnya. Di sini bisa diperhatikan, di sini ada tabel 1 yang berisi pendefinisian kriteria. Jadi di sini itu saya masukkan sebuah kriteria dengan kriterianya dengan simbol C1 sampai C5. Nah, C itu kriteria dan C1 itu di sini ada keterangannya suatu harga, dan C2 dengan keterangan kualitas, C3 dengan keterangan pelayanan, C4 dengan keterangan ketepatan pengiriman, dan C5 dengan keterangan ketepatan jumlah. Nah, dari 5 aspek tersebut memiliki persentase nilai bobot yang berbeda. Dan tujuan dari suatu studi kasus ini dengan metode Mora ini adalah mencari ranking yang terdiri dari 5 aspek kriteria. Oke, saya akan melanjutkan dengan ke tabel 2. Di sini ada pemberian nilai setiap alternatif. Nah, di sini kan saya menerangkan A1 itu sebagai toko. Nah, dan di setiap tokonya itu ada beberapa kriterian, dan saya di sini memasukkan dengan keterangan dari C1 dengan keterangan harga, dengan saya memasukkan cukup sesuai, dan kualitas C2 saya memasukkan baik, C3 dengan keterangan pelayanan saya memasukkan sangat baik, C4 dengan keterangan ketepatan pengiriman saya memasukkan baik, dan C5 dengan keterangan ketepatan jumlah saya memasukkan ketepatan jumlah. Nah, dan begitupun untuk alternatif lainnya atau toko-toko lainnya dari A2 sampai A5. Seperti itu. Jadi bisa dilihat dari sini sesuai keterangannya untuk pemberian nilai setiap alternatifnya. Baik, dan untuk penjelasan tabel selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Eri. Di sini saya akan meneruskan pembahasan dari Saudara Dika. Pada tabel 3 membahas nilai alternatif menjadi angka yang terdiri sebagai berikut. Kriteria skala penilaian: sangat baik menjadi skor 5, baik menjadi skor 4, cukup menjadi skor 3, dan kurang baik menjadi skor 2. Adapun pada kriteria harga, sesuai dengan kualitas menjadi skor 5, cukup sesuai menjadi skor 4, kurang sesuai menjadi skor 3, dan tidak sesuai menjadi skor 2. Nah, dan pada tabel 3, alternatif di sini menjadi A1 berisi C1 skor 4 karena dilihat dari tabel 2 yang bernilai cukup sesuai dan diberi skor 4. Begitupun di C2 diberi skor 4. Pada tabel 2 nilai kriterianya menjadi baik. Ada skor 3
pada C3 menjadi 5 karena pada tabel 2 bernilai sangat baik. Pada C4 diberi nilai 4 karena pada tabel 2 bernilai baik, dan pada C5 diberi nilai 5 karena pada tabel 2 diberi nilai sangat baik. Nah, dan seterusnya bisa dilihat di tabel 3 kolom A2 hingga ke A5. Dan berdasarkan data di atas dapat diperoleh metrik keputusan dalam tabel berikut. Adapun di tabel 4 itu terdiri dari kolom nilai angka yang dari tabel 3 bernilai nilai metrik keputusan. Ya, di sini saya Fiar akan menerangkan matriks normalisasi dari tabel 5. Di sini sebentar, saya view dulu untuk baris pertama. Nah, sebentar lagi kita lihat tabel 3. Di sini untuk matriks normalisasi, caranya nilai-nilai dari setiap kriteria dikuadratkan terlebih dahulu. Lalu setelah dikuadratkan, nilai-nilai tersebut dijumlahkan dan dihitung akar kuadratnya. Coba kita lihat rumusnya. Seperti ini gambarannya. Sebentar. Untuk contoh rumus Excel-nya di sini, terlihat tiap sel di kolom kriteria yang ini. Contohnya untuk C1 atau untuk kriteria harga ini, kita kuadratkan menggunakan simbol sebagai berikut. Entah ini namanya apa, seperti ini simbolnya. Setelah itu, ketikkan angka 2, jadi tiap sel ini kita di pangkat 2 nilai-nilainya ya. Setelah tiap nilai dikuadratkan dan dijumlahkan, kita gunakan rumus SQRT. Itu untuk menentukan akar kuadratnya. Dan di sini terlihat untuk C1 rumus pertama telah selesai dengan nilai 10. Untuk C2 9,539, C3 9,899, C4 9,055, untuk terakhir C5 10,344. Untuk rumus matriks normalisasi di A1, C1 dan seterusnya. Nah, ini menggunakan rumus pembagian antara nilai matriks di tabel 4. Kita bisa lihat matriks di tabel 4, matriks keputusan. Yang ini dengan rumus di baris pertama di tabel 5 sesuai kriterianya. Sebentar. Nah, kalau kita klik di sini, saya memang mengarahkannya di tabel 5, tapi ini sama aja ya nilainya, nilai matriksnya. Setelah dibagi antara matriks A1C1 ini dengan rumus yang tadi telah kita hitung di baris pertama ini, hasilnya muncul untuk A1C1 nilainya 0,4. Untuk seterusnya sama ya, kita melakukan pembagian di antara matriks ini dengan rumus baris pertama ini sesuai kriterianya masing-masing. Nah, kita lanjut di tabel 6. Tabel 6 ini hasil matriks ternormalisasi terbobot. Nah, ini nilai bobot dari tiap kriteria ya. Kita coba fill. Nilai ini kita dapat dari tabel 1, bisa dilihat. Nah, ini untuk C1, C2 dan seterusnya. Kita lanjut lagi. Selanjutnya untuk rumus hasil matriks ternormalisasi terbobot dengan cara perkalian antara nilai matriks normalisasi di tabel 5 yang ini dengan nilai bobot tiap kriterianya yang ini. Berarti untuk A1 C1 itu
kalau dikalikan, nah ini terlihat ya, A1 C1 ini kalau dikalikan nilainya jadi ini 0,1 dan seterusnya. Ini bisa dilihat ya, seperti ini. Sekian dari saya. Untuk tabel selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Givani. Silakan. Oke, untuk selanjutnya saya akan jelaskan tabel 7. Untuk tabel 7 ini untuk pencarian nilai YI. Kita lihat saja tabel 7 ada alternatif, ada maksimal dari nilai dari tabel sebelumnya ya. Saya geser dulu sebentar. Dari sini kita jumlahkan total, lalu hasilnya dikurangi kosong dari nilai min. Maka hasilnya mendapatkan nilai 0,4414 untuk di tabel 7. Di tabel 2 pun sama rumus seperti itu sampai tabel A5 dan hasilnya beragam ya. Ada 0,4513, 0,4996, 0,3757, 0,4009 seperti itu untuk pencarian nilai Y-nya. Maka selanjutnya kita langsung lihat untuk di tabel 8, tabel perenggingan tiap-tiap alternatifnya. Alternatif 1 poinnya mendapatkan 0,4414 dengan predikat rankingnya ketiga ya. Bisa dilihat ini tabelnya ada. Untuk tabel alternatif 2 0,4513 dari keseluruhan kriteria yang kita nilai mendapatkan ranking 2 dengan poin skornya 0,4513. Untuk A3 paling sempurna ya, paling bagus di antara toko-toko lainnya. 0,4996 di ranking 1 dari total kriteria aspek yang kita nilai ya. Masuk lagi di A4 itu mendapatkan ranking kelima, paling rendah berarti 0,3757, sangat rendah sekali dari aspek yang kita nilai. Yang A5 mendapatkan ranking 4, bisa dilihat sendiri poinnya 0,4409. Jadi kesimpulan yang kita dapat untuk tabel ini dari nilai muara yang kita dapat itu perbandingan dari 5 toko, kita mendapatkan toko terbaik dan toko kurang baik ya, dalam artian toko terbaik didapat oleh toko A3 atau alternatif 3 dengan poin 1 dengan ranking ke-1 dengan poinnya 0,4996 dan yang terendah 0 dari toko A4 ya, rankingnya kelima dengan poinnya 0,375. Cukup sekian dari kelompok 1 untuk pembahasan matkul SPK menggunakan metode Mora. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.